Kalau saya ingin merekrut orang, ya misalnya kalau saya masih aktif dahulu, saya akan memilih orang yang sudah punya rasa kebencian pada pemerintah. Ada beberapa kita temui. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast pertama kami. Di sini kami akan berbincang mengenai satu topik yang sangat penting, terutama untuk generasi muda Indonesia. Topiknya yaitu sikap perilaku bela negara dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, perkenalkan, kami adalah calon pegawai negeri sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ada saya sendiri, Eri Damayanti, dan teman-teman saya Fatimah Zahro. Saya Ivan Fairul Yahya. Saya Tessa Verika. Oke, kalau kita berbicara tentang Indonesia, hal apa yang pertama kali muncul di benak kalian? Keanekaragaman suku, agama, budaya, atau malah isu-isu nasional yang menjadi ancaman negara? Kalau kita perhatikan, saat ini ancaman terorisme di Indonesia semakin meningkat. Kita bisa lihat dari beberapa kasus yang belakangan terjadi, seperti kasus bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, penangkapan terduga teroris di sejumlah wilayah Indonesia seperti Aceh, Jakarta, Sumatera, Jawa Timur, dan daerah lainnya. Serta ada juga penyerangan di markas besar Kepolisian Republik Indonesia pada bulan Maret lalu. Fenomena-fenomena ini mengisyaratkan kondisi rawan dan siaga, menebar ketakutan dan mengancam hak atas rasa aman, serta mengancam stabilitas keamanan nasional. Menurut Mas Ivan nih, apa sih yang membuat gerakan terorisme ini sulit ditumpas habis? Mengapa banyak generasi muda yang mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat atau paham radikalisme hingga dengan sukarela sampai mengorbankan nyawa untuk melancarkan aksi terorisme? Oke, nah kalau ngomongin isu terorisme dan radikalisme ini, kita bisa lihat dari latar belakangnya. Biasanya sih individu yang bergabung dalam organisasi terorisme ini adalah individu yang merasa dirinya termarginalisasi karena hidup dalam kondisi sulit, tidak stabil secara ekonomi, hak-haknya terpinggirkan, dan suaranya tidak didengar oleh pemerintah, sehingga merasa menjadi kaum minoritas. Contohnya nih, dulu di Aceh ada gerakan Aceh Merdeka. Mereka beranggapan kalau dulu itu mereka merasa tidak diperhatikan dan mereka merasa ingin melepaskan diri dari pemerintah Republik Indonesia. Nah, kalau teroris di zaman sekarang nih lebih ke arah teroris yang sudah punya jaringan internasional. Mereka dilatar belakangi oleh tujuan-tujuan yang bersifat etnis, politis, agama, atau ras. Terorisme lintas negara ini sudah terorganisasi dengan rapi, mempunyai jaringan yang luas, sehingga bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Bahkan dengan pola-pola aksi mereka bisa menyebarkan rasa takut, kemudian menarik perhatian massa, merusak stabilitas politik, dan bahkan bisa mengubah ideologi dan sistem politik sebuah negara. Di Indonesia sendiri ada jaringan internasional, yaitu ada organisasi namanya Jamaah Islamiyah, kemudian ada Majelis Mujahid Indonesia yang sudah terafiliasi dengan Al-Qaeda, kemudian ada Jamaah Ansarut Tauhid atau JAT yang berhubungan erat dengan ISIS. Nah, paham-paham jaringan teroris internasional ini sih kalau menurut saya sebaiknya dibendung dari dalam individu masing-masing. Oleh karena itu perlunya sekali peningkatan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan supaya di setiap individu ini punya tameng untuk menangkal paham-paham radikalisme. Bukan begitu, Mbak Roro? Bisa dijelasin nggak sih mengenai tentang lebih jelas mengenai wawasan kebangsaan? Bisa banget, Mas. Nah, ini sangat berhubungan banget sih dengan wawasan kebangsaan. Nah, untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, sebenarnya kita bisa nih belajar dari sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Nah, para pendahulu kita itu dulu udah memikirkan dengan sangat matang gimana bentuk dan ideologi negara kita seharusnya. Dan itu sudah menyesuaikan dengan jati diri, nilai, dan kepribadian yang melekat pada masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita flashback ke Kongres Pemuda tahun 1980, kita lihat para pemuda dari berbagai latar belakang daerah itu bisa bersatu ya dan meminggirkan ego kedaerahannya masing-masing demi terwujudnya kepentingan nasional. Dan akhirnya kita bisa mengenal Sumpah Pemuda.
Nah, kalau kita pahami benar isinya, ikrar tersebut tuh sangat menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Nah, kita diajak untuk berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu. Bayangin ada berapa ribu bahasa daerah di Indonesia, tapi hebatnya kita tuh punya satu bahasa pemersatu, bahasa Indonesia, yang itu tuh otentik banget milik Indonesia. Nah, seharusnya kita bangga dengan bangsa yang beragam ini, tapi kita bisa bersatu. Nah, kalau kita lihat lagi, bagaimana para founding fathers kita merumuskan ideologi negara, hingga terbentuknya 4 konsensus negara, yaitu NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45, kita tuh akan belajar gimana sih seharusnya kita itu bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam pembukaan UUD 45 kan sudah terangkum jelas ya, seharusnya tuh cita-cita nasional yang kita kedepankan tuh seperti apa sih? Seperti melindungi segenap bangsa dan tumpah air darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, aksi terorisme sendiri menurut saya tuh nggak sesuai dengan cita-cita bangsa kita. Jadi, jika kita menyadari betul bagaimana sejarah bangsa dan negara kita berdiri, seharusnya kita tuh semakin mencintai negeri ini dengan sepenuhnya dan seutuhnya. Nah, kita nggak akan mudah terpecah belah dan didoktrin oleh paham-paham radikal atau terorisme yang sebenarnya memecah belah kita semua. Nah, kalau menurut Mbak Tessa nih, gimana sih agar kita tuh bisa terhindar dari terorisme jika dikaitkan dengan sikap bela negara? Ya, jadi kalau menurut saya, apabila dikaitkan dengan bela negara, yang harus kita pahami dulu ya, bela negara itu merupakan suatu semangat rela berkorban demi tanah air, baik harta bahkan nyawa sekalipun berani dikorbankan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi tentu saja aksi terorisme tersebut bukanlah tindakan bela negara. Dari sisi manapun tidak bisa dibenarkan. Untuk masa sekarang ini, sikap bela negara tidak lagi tentang berperang mengangkat senjata melawan penjajah, meningkatkan iman dan takwa, peduli dengan keamanan lingkungan sekitar, menciptakan suasana rukun dan harmonis dengan keluarga, dan memenuhi peraturan yang berlaku, itu semua merupakan sikap bela negara kita saat ini. Aksi terorisme yang terjadi belakangan ini merupakan bukti kurangnya pemahaman mengenai bela negara yang dimiliki. Dengan pembinaan kesadaran bela negara merupakan salah satu cara untuk membendung paham-paham radikalisme ini. Pembinaan kesadaran bela negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 45 bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang berbahaya dari terorisme itu bukan serangan fisiknya, tetapi serangan psikologis yang berupa pengaruh ideologi. Medan juang kita telah berubah ya teman-teman, bukan lagi medan perang, tapi semangat bela negara untuk melawan ancaman jenis baru, yaitu perubahan pola pikir. Paham terorisme itu adanya di pola pikir, di mindset mereka. Di sini otak pelaku yang didoktrin. Tidak ada yang namanya bela negara, tapi membunuh orang yang tidak bersalah. Maka untuk menangkal atau meluruskan pola pikir yang salah itu, kita harus tanamkan pula pemikiran tentang kebanggaan dan cinta akan tanah air. Kalau sudah tumbuh rasa bangga, cinta tanah air, tidak akan niatan mereka untuk melakukan aksi terorisme seperti itu. Jadi seperti itu pendapat saya, teman-teman. Penjelasan yang sangat keren dan mudah sekali dipahami ya dari teman-teman semua. Izinkan saya untuk menyimpulkan pembicaraan kita hari ini. Dari perbincangan hari ini dapat kita simpulkan bahwa bela negara dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bela negara dapat dilakukan dalam rangka merespon isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus terus bisa memahami kepribadian dan jati diri bangsa kita. Kita dapat menyikapi isu nasional dengan memperkuat dan mempelajari wawasan kebangsaan terkait 4 konsensus dasar serta bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan. Jangan sampai ini kita lupa dengan kepribadian bangsa kita sendiri. Selain itu, kita juga dapat untuk selalu memupuk kesiapsiagaan bela negara dengan berperilaku yang mencerminkan bela negara. Isu tentang terorisme yang telah kita bahas tadi dapat kita kaitkan dengan nilai-nilai bela negara nih. Yang pertama, sudah jelas bahwa aksi terorisme bukan merupakan wujud perilaku yang sesuai dengan nilai cinta tanah air.
Seseorang yang cinta terhadap tanah airnya akan terus berpartisipasi dalam mempertahankan stabilitas keamanan nasional, sehingga tidak akan mungkin menebarkan teror yang mengancam rasa aman di kehidupan masyarakat. Kalau menurut kalian, bila dikaitkan dengan nilai bela negara yang lain, bagaimana? Menurut saya, kalau dikaitkan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, contoh kesadaran dan berbangsa dan bernegara itu ada banyak, seperti menghargai dan menghormati suku dan agama lain, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, atau bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Kalau aksi terorisme itu kan jelas-jelas tidak mencerminkan sikap bela negara. Bela negara itu harusnya rukun dan menghormati suku dan agama lain, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itu semua adalah bentuk-bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau kita sadar bahwa kita adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia, kita tentunya tidak akan dengan sengaja melukai orang-orang yang ada di dalam negara ini. Kalau menurut saya, aksi terorisme ini juga jelas-jelas tidak mencerminkan sikap setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Bagaimana kalau menurut Mbak Roro? Saya setuju juga sama pendapatnya Mbak Tessa. Aksi terorisme udah pasti nggak mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Karena pada sila pertama, kita diajarkan untuk bisa bertoleransi dan hidup rukun antar umat beragama. Di sila kedua juga kita diajarkan untuk bisa memanusiakan manusia. Nah, bagaimana terorisme yang membunuh orang-orang tidak bersalah ini bisa disebut sebagai tindakan memanusiakan manusia. Lalu di sila ketiga juga kita diajarkan untuk bisa bergotong royong dan saling berbaur dengan masyarakat. Nah, kita ketahui sendiri bahwa pelaku terorisme ini biasanya mengisolasi diri dan tidak mau berbaur dengan masyarakat. Jadi menurut saya, agar kita bisa terhindar dari doktrin terorisme, kita perlu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Mas Ivan, kalau dikaitkan dengan nilai dasar bela negara yang lain, seperti apa ya, Mas? Mengenai nilai bela negara yang lain, kita bisa mengambil nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Untuk menghadapi isu terorisme ini, yang pasti perlu dipersiapkan secara serius ya. Perlunya sikap rela berkorban itu perlu ditanamkan kepada setiap warga. Perlu partisipasi aktif juga dari setiap warga untuk rela berkorban untuk bangsa dan negara untuk melawan terorisme ini. Kemudian ada juga nilai kemampuan awal bela negara. Di sini untuk menghadapi isu terorisme perlu ditingkatkan kemampuan awal bela negara, yaitu contohnya mengenai kesiapan jasmani dengan menjaga kesehatan fisik. Dan juga yang paling penting untuk menghadapi isu terorisme ini perlu menjaga kesehatan mental supaya tidak mudah depresi, sehingga biasanya kalau sudah depresi itu mudah dimasuki doktrin-doktrin atau paham-paham radikalisme. Perlu juga meningkatkan wawasan intelijensi dengan belajar, kemudian untuk menambah wawasan mengenai kebinekaan. Mungkin itu saja, Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Eri. Oke, itu tadi pembahasan terkait sikap bela negara versi kami. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan kru yang bertugas. Sampai jumpa lagi.